Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai sistem kekuasaan, pemberdayaan, dan kepemimpinan dalam organisasi mempengaruhi budaya kerja organisasi. Dan keanggotaannya saya sendiri Alfiana Rahayu dan teman saya ada Susi Susanti, Verena Dewi, Hanifah Fitri, dan Desya Maharani. Baik, saya akan menjelaskan bab pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Kemampuan komunikasi pemimpin sangat berperan untuk mencapai tujuan organisasi, karena cara berkomunikasi pemimpin yang baik akan menjadi tolak ukur bagaimana perintah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh anggotanya. Kemudian, maksud dan tujuan. Permasalahan pokok yang akan dibahas adalah yang pertama, apakah pengertian sistem kekuasaan, pemberdayaan, dan kepemimpinan dalam organisasi? Yang kedua ada apakah sistem kekuasaan, pemberdayaan, dan kepemimpinan dalam organisasi dapat mempengaruhi budaya kerja organisasi? Dan tema yang kami pilih adalah sistem kekuasaan, pemberdayaan, dan kepemimpinan dalam organisasi mempengaruhi budaya kerja organisasi. Pembahasan ciri-ciri organisasi dikemukakan Verlan, dikutip Handayani-Ningrat 1985 bagian 3. Terdiri dari 5. Yang pertama, adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal. Kedua, adanya kegiatan yang berbeda-beda tetapi satu sama lain saling berkaitan atau interdependent part yang merupakan kesatuan usaha atau kegiatan. Yang ketiga, tiap-tiap anggota memberikan sumbangan usahanya atau tenaganya. Keempat, adanya kewenangan, koordinasi, dan pengawasan. Kelima, adanya suatu tujuan organisasi selain dipandang sebagai wadah kegiatan orang, juga dipandang sebagai proses, yaitu menyoroti interaksi di antara orang-orang yang menjadi anggota organisasi. Inti dari pernyataan Verlan, keberhasilan organisasi ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya, landasan teori. Kami akan mengambil studi literatur. Yang pertama ada pengertian sistem kekuasaan dan pemberdayaan organisasi. Yang kedua ada pengertian sistem kepemimpinan organisasi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem kekuasaan dan pemberdayaan organisasi. Sistem kekuasaan adalah kemampuan perorangan untuk menentukan atau membatasi hasil. Sedangkan pemberdayaan organisasi adalah sistem yang saling bertautan antara pemimpin atau yang berkuasa dengan anggota atau yang dipimpin. Jadi, kekuasaan dan pemberdayaan organisasi adalah sistem yang sama yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian ada 8 prinsip konsep kepemimpinan menurut Bernays. Yang pertama adalah pemimpin diharapkan dapat mengadakan peningkatan bersinambungan. Yang kedua, pemimpin harus mengakui kesalahan secara terbuka. Yang ketiga, pemimpin dapat mengkampanyekan prinsip mengakui kesalahan di dalam organisasi. Yang keempat, menciptakan tim kerja. Yang kelima, memberikan proses kerja yang benar. Yang keenam, mengembangkan disiplin pribadi. Yang ketujuh, menjalankan informasi dan komunikatif. Dan yang kedelapan, memberikan pelatihan kepada anggota organisasi. Konsep dasar kekuasaan dan pemberdayaan organisasi yang mempengaruhi budaya komunikasi. Konsep pemberian kekuasaan atau pemberdayaan atau empowerment menurut Conger dan Kanungo 1988 ditinjau dari aspek relasional yang menekankan pembagian kekuasaan antara manajer dan bawahan. Konsep dasar komunikasi organisasi. Saya akan menjelaskan bagian konsep dasar komunikasi organisasi. Yang pertama ada idea perception, kedua understanding perception. Yang pertama, di bagian pertama ada sender, ke bawah ada encode, kemudian medium, kemudian decode, dan ke atas ada receiver, kemudian feedback, dan balik lagi ke sender.
Terima kasih rekan saya Verina. Di sini saya Desya ingin menjelaskan pembahasan kepemimpinan dalam organisasi yang dapat mempengaruhi budaya komunikasi. Makna dan tujuan kepemimpinan membantu orang untuk menegakkan kembali, mempertahankan dan meningkatkan motivasi mereka, membantu orang-orang lain untuk memperoleh hasil yang diinginkan, dan pemimpin bertindak dengan cara-cara yang memperlancar produktivitas, moral tinggi, vision yang energik, kecakapan kerja yang berkualitas, komitmen efisiensi, sedikit kelemahan, kepuasan, kehadiran, dan kesinambungan dalam organisasi. Pembahasan teori-teori kepemimpinan ada 8. 1. Teori sifat, 2. Teori kelompok, 3. Teori situasional, 4. Teori internasional, 5. Teori kontingensi, 6. Teori jalan tujuan, 7. Teori kepemimpinan karismatik, dan 8. Teori kepemimpinan transformasional. Selanjutnya akan ditutup dengan rekan saya, Suci. Oke, terima kasih Deca. Saya akan menyambung mengenai slide kesimpulan dari pemaparan teman-teman saya di slide sebelumnya. Kami dapat menyimpulkan bahwa keberlangsungan dan pemberdayaan organisasi tergantung dari sikap dan tindakan atau gaya kepemimpinan yang ada di dalam organisasi tersebut. Jika gaya pemimpinan yang diterapkan adalah otoriter dan budaya komunikasinya bersifat satu arah, maka besar kemungkinan organisasi tersebut akan sangat lamban berkembang atau bahkan cepat menuju kehancuran. Oleh karena itu, kami menyimpulkan gaya kepemimpinan yang paling efektif adalah gaya terbaik tunggal, di mana orientasi dan keahlian orang yang mempengaruhi menghasilkan perbedaan bila akan membantu orang lain untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Menggunakan kepemimpinan maka akan paling efektif bila menggunakan gaya yang mempunyai peluang tinggi untuk ditanggapi secara positif. Artinya, apabila gaya terbaik tunggal diterapkan, pemimpin diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dari anggotanya yang bertujuan untuk memberikan masukan terhadap masalah dan solusi yang dihadapinya. Atau gaya terbalik bersyarat, artinya pemimpin menggunakan kombinasi perilaku komunikatif yang berbeda ketika menanggapi keadaan sekelilingnya. Artinya, pemimpin dapat berkomunikasi dengan baik untuk setiap anggotanya dalam memberikan solusi terhadap hambatan yang dihadapi oleh anggota organisasi. Demikian pemaparan kami mengenai judul makalah komunikasi organisasi yang berjudul Sistem Kekuasaan, Pemberdayaan dan Komunikasi dalam Organisasi Mempengaruhi Budaya Komunikasi. Kami minta maaf apabila ada kesalahan dalam literatur maupun pembacaan pembahasan, dan kami berharap saran dan kritik yang membangun terhadap makalah ini. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.